Halo guys, jumpa lagi dengan saya Franz Christian hanya di channel Bengkel Mindset. Saya mencemaskan sesuatu yang nggak ada masalah, tapi kayak ada yang kurang gitu dalam hidup saya apa, dan itu membuat saya gelisah. Akhirnya dalam kegelisahan ini saya putuskan untuk jalan-jalan aja deh. Saya relax dulu, pengen pergi keluar kota gitu. Jadi saya ajak kawan saya, waktu itu kita putusin kita jalan ke Bandung lah buat 2 hari aja gitu untuk relax. Di tengah perbincangan tentang seni dan paradigmanya ini, akhirnya saya curcol guys, cerita nih ke teman saya, aku nih lagi resah nih. Resah kenapa? Nggak ngerti, saya bilang. Ada yang salah dengan pekerjaan dan ritual hidup berkaitan dengan kerjaan gitu. Akhirnya kita berdiskusi, dan teman saya membukakan fakta, oh kamu nih ada di level sekarang mid level karir, jadi middle karir itu yang kira-kira adalah ada di satu posisi di mana karir kita itu ada di tengah-tengah, nggak mungkin turun, tapi untuk naik itu perlu effort yang sangat tinggi. Nah, masih dalam kaitan dengan pembicaraan mid-level karir ini, kawan saya ini menceritakan satu kisah yang luar biasa guys. Dan kisah ini gak akan pernah saya lupain seumur hidup saya. Dia bercerita tentang seorang tokoh yang namanya Lucian Freud, ditulisnya Lucian. Nah, si Lucian Freud ini guys, dia adalah cucu dari Sigmund Freud. Sigmund Freud itu tokoh terkenal di dunia psikologi. Ya, dia dikenal sebagai bapak psikoanalisa. Kalau kalian bingung, kalau kalian pernah dengar Oedipus Complex, nah itu hasil dari riset Sigmund Freud. Lucian ini seorang pelukis yang cukup serius. Hasil lukisannya bagus, bagus sekali. Sapuan kuasnya itu ekspresif gitu, aliran realis ya guys. Nah, karyanya cukup oke, cukup bagus, tapi dia menjadi tidak bisa punya karir. Karena apa? Karena gaya hidupnya loser banget guys. Mabok-mabokan, main perempuan, punya anak di mana-mana. Belum lagi penyakitnya yang namanya judi guys. Wah, judi, punya hutang di mana-mana. Akhirnya nggak ada orang yang mau membeli karya Lucian karena gaya hidupnya begitu buruk. Dan dia mengalami ini sampai usia 65 tahun guys. Lalu di usianya yang ke-65 ini guys, datanglah sepasang suami istri. Lalu bilanglah mereka ke Lucian seperti ini, kira-kira kamu mau nggak kita bawa karya-karyamu untuk go international, worldwide? Dia bilang, oke, aku mau. Tapi ada syaratnya. Satu. Apa syaratnya? Ya. Saya masih ketawa mengingat syaratnya ini guys. Jadi disebutin, kalau kamu mau pakai gua, nah kira-kira gitu. Syaratnya adalah bayarin dong utang-utang gue. Nah, akhirnya mereka pergi ke kasino. Nih, gue utang di sini nih, punya utang di sini. Tahu nggak guys, utangnya Lucian berapa di kasino itu? 50 miliar guys. Singkat kata, singkat cerita, hutang 50 M itu dibayar dan dipeganglah si Lucian ini oleh art dealer ini. Yang terjadi adalah Lucian Freud
menjadi orang yang sangat sukses. Dia masih hidup sampai 20 tahun kemudian, dan saat dia meninggal, dia mewariskan harta berupa, catat ini baik-baik guys, 3 rumah tapak, mansion house yang sangat mewah, luxury. Kelihatannya hanya 3 ya, tapi begini guys, bedanya rumah di London dengan rumah di Indonesia itu begini. Kalau kita punya rumah di Indonesia kaflingan ya, tapi kalau di London, untuk bisa membeli rumah kafling atau rumah tapak, itu kalian harus jadi orang super kaya. Karena mahalnya luar biasa. Biasanya orang hanya hidup di flat-flat gitu. Nah, dia memiliki 3 rumah tapak dan uang cash sebesar 2,5 triliun saja guys. Sebuah cerita yang luar biasa sekali ya guys. Seorang Lucian Freud yang mengawali hidup sebagai loser dan menutup hidupnya menjadi orang yang sangat terhormat, sangat terpandang, dan kaya raya. Ternyata setiap orang itu punya titik baliknya sendiri-sendiri yang kita nggak tahu itu kapan. Seperti Lucian menemukan titik baliknya di usia 65 tahun. Menjalani sisa hidupnya 20 tahun menjadi sangat sukses dan kaya raya. Moralnya adalah, apapun yang sedang kalian hadapi, kondisi stuck, kondisi macet, flatline, usaha, kehidupan, jangan khawatir guys. Ingatlah cerita ini, bahwa setiap orang itu ada titik baliknya. Selama kalian dan kita mau berusaha dan mau tetap menjaga hidup. Lucian aja nemuin titik baliknya padahal hidupnya masih loser terus guys. Jadi ini kan menyemangati sekali ya, gitu ya. Khusus untuk teman saya, R.E. Hartanto, yang sangat saya kasihi dan saya hormati. Bro, gue thank you banget buat cerita lu. Setiap hari lu tahu nggak, cerita lu itu nyemangatin gue. Ya, di saat gue bidding project, di saat gue mau bawa kemana arah perusahaan gue, cerita lu tentang Lucian Freud ini terngiang-ngiang nggak cuma di telinga gue bro, tapi di hati gue. Otomatis gue selalu ingat lu. Oke guys, jadi mulai sekarang ingat-ingat, setiap orang punya titik baliknya sendiri-sendiri, turning point-nya sendiri-sendiri. So, jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa. Tetap berusaha, tetap semangat, tetap bekerja dengan penuh passion. Sehingga satu saat kita mendapatkan titik balik itu dan kita bisa menjadi sangat sukses.